Bapa di surga, Tuhan, saya ingin berterima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hari Sabat. Terima kasih atas istirahat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk waktu ini sehingga kami dapat datang dan mempelajari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena telah memelihara hidup kami selama seminggu terakhir ini. Dan sekarang Tuhan, saat kami datang dan mencari dan mempelajari firman-Mu bersama-sama, kiranya Engkau karuniai kami dengan kehadiran-Mu, oh Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan ajari kami serta tuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Karena kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Seperti yang Anda bisa lihat dari judul khotbahnya, Bangkit dan Membangun, Anda mungkin sudah bisa menebak siapa yang akan kita pelajari minggu ini. Dan kita akan mempelajari ini sebagai seri selama beberapa minggu ke depan, kita akan mempelajari kitab Nehemia. Dan Nehemia adalah kitab yang bagus yang berhubungan dengan zaman kita dan menyoroti masalah dan tantangan dan berbicara tentang bagaimana kita bisa bangkit dan membangun dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan, bahkan dalam generasi kita dan dalam hidup kita. Dan kitab Nehemia dibuka di situ di pasal 1, dengan latar belakang dan situasi yang terjadi, bukan hanya di mana Nehemia saat dia melayani Raja Media Persia. Tetapi bahkan apa yang terjadi di kampung halamannya. Mari kita mulai dari Nehemia pasal 1 ayat 3, Alkitab berkata. Nehemia 1 ayat 3, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan. Ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nehemia masih dalam penawanan di Media Persia, tetapi berita datang kepadanya tentang apa yang terjadi di tanah airnya, di kota asalnya. Dan tembok-temboknya runtuh, rakyat tercerai-berai, tidak ada kepemimpinan. Anda tahu, dekret telah dikeluarkan pada zaman Kores dan Darius untuk mengizinkan orang-orang kembali dan membangun kembali Yerusalem. Bait suci dan rumah-rumah mereka, dan bahkan jalan-jalan dan tembok-tembok. Tapi di sini pada titik ini, mereka belum membuat kemajuan. Tembok telah dirobohkan, dan Nehemia, dia khawatir. Dia terkejut dengan berita tentang apa yang sedang terjadi. Dan lihat apa yang terjadi di ayat berikutnya. Ayat 4 dari Nehemia pasal 1. Nehemia 1 ayat 4, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Anda tahu, dia menangis, dia berkabung selama beberapa hari dan dia mulai berpuasa dan dia mulai berdoa. Nabi Tuhan ini begitu memperhatikan kesejahteraan umatnya, tentang pekerjaan Tuhan yang terus maju dan menjadi berkat bagi orang lagi. Bahwa selama beberapa hari, dia susah. Dia berduka dan kemudian dia mulai berpuasa dan dia mulai berdoa. Dan saya ingin Anda memperhatikan doa Nehemia. Inilah yang menyambut kita di awal kitab ini, di pasal pertama ini, perhatikan bagaimana Nehemia mulai berdoa. Nehemia 1 ayat 5, kataku, ya, Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat. Yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Nehemia 1 ayat 6, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Perhatikan apa yang dia katakan di sini, dia memohon kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan, dia menepati janjinya. Dia menepati perjanjiannya. Dan satu-satunya alasan mengapa dia tidak memberkati mereka dan tidak menepati janjinya jika bisa dikatakan, adalah karena mereka telah melanggar kesepakatan di pihak mereka, perjanjian di pihak mereka. Dia tahu, dia menyadari bahwa bangsa Israel telah berdosa. Dan tidak hanya itu, Nehemia mengidentifikasi dirinya dengan rakyatnya. Dia tidak pergi, oh, dosa-dosa yang telah mereka lakukan, Tuhan, mereka sangat jahat. Mereka telah melakukan kesalahan ini. Mereka jahat seperti ini. Dia tidak mengidentifikasi dosa semua orang di luar sana kecuali dirinya sendiri, tidak teman-teman. Dia memiliki konsepsi yang benar tentang alasan mengapa mereka berada dalam situasi ini sejak awal, karena dia sendiri juga berada di penawanan. Dia sendiri dan rakyatnya memiliki rumah-rumah yang tidak dibangun. Bait suci tidak dibangun. Tembok tidak dibangun. Dan bukannya menunjukkan dosa orang lain yang ada di sekitarnya, dia mengidentifikasi dirinya dengan umat Allah dan berkata,
Kami telah berdosa. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan dia mengidentifikasi dirinya dengan bangsanya ini. Dan Anda tahu teman-teman, meskipun kita berada di gereja kita di sini, ada faksi. Dan saya tidak mengatakan di gereja Dah dan Sah. Tetapi Anda tahu, di seluruh denominasi kita, ada faksi di gereja. Dan mungkin saja terkadang kita suka mencari orang untuk disalahkan. Kita suka mencari orang untuk disalahkan, akan mengapa gereja kita tidak bertumbuh, mengapa gereja kita merana, mengapa ada masalah di gereja. Dan kita suka menyalahkan kaum liberal, atau kita suka menyalahkan kaum konservatif atau mereka yang melanggar sabat di gereja kita. Atau yang tidak percaya sama seperti kita. Dan kita suka menyalahkan semua orang, orang ini atau orang itu. Dan kita suka menyalahkan para pemimpin dan itu sangat nyaman dan mudah untuk dilakukan, bukan? Tapi Nehemia, dia tidak melakukan itu. Dia mengidentifikasikan dirinya dengan umat Allah. Dan dia tahu alasan mengapa Tuhan tidak menepati perjanjian itu adalah karena kita melanggar di pihak kita. Ketika Tuhan tidak memberkati, setidaknya dalam situasi ini, itu sangat jelas. Mereka telah berada dalam penawanan selama lebih dari 70 tahun. Dan Nehemia tahu alasannya mengapa. Dia melanjutkan, Nehemia 1 ayat 7 dan 8. Nehemia 1 ayat 7, kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah. Ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Nehemia 1 ayat 8, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Dia mengatakan, kami telah sangat bersalah terhadapmu, kami tidak mengikuti perintah-perintah. Kami tidak memelihara ketetapan-ketetapanmu. Dia masih terus menyatakan dirinya. Dan Anda harus mengerti bahwa dia adalah seorang nabi. Dia tidak tahu itu mungkin saat itu. Anda tahu, firman yang kita baca ditulis oleh seorang nabi. Tetapi meskipun dia telah dipanggil oleh Tuhan ke tempat yang begitu tinggi. Dan untuk memanggil, untuk memimpin dalam hal ini, titik waktu ini, dia memposisikan dirinya adalah sama dengan orang lain. Dia tidak lebih baik. Dia di penawanan. Dia dan semua rakyat lainnya berada di posisi yang sama. Jadi negerinya hancur dan dia memiliki beban besar ini. Tapi sebelum dia bisa pergi dan membangun, sebelum dia bisa pergi dan membantu, dia harus mengerti, dia meletakkan tangannya di pokok permasalahan, masalah sesungguhnya adalah karena umat Tuhan telah berdosa. Itu karena umat Tuhan telah melanggar dan Tuhan telah menanggung lama, ratusan tahun melalui semua raja dan apa yang telah terjadi. Dan akhirnya, mereka sampai di tempat ini di mana Tuhan berkata, satu-satunya cara mereka dapat belajar adalah jika mereka ditawan. Dan Musa dibawa ke sini oleh Nehemia. Dia mengerti apa yang sedang terjadi. Itu sudah dinubuatkan. Tuhan telah memberitahu mereka. Jika engkau menuruti perintah Tuhan, jika engkau tetap dekat denganmu, aku akan memberkatimu dan menjadikanmu bangsa yang besar dan menakjubkan. Sehingga semua orang lain akan datang dan melihatmu. Tetapi jika engkau tidak, jika engkau melanggar, engkau menjadi buah bibir, artinya, engkau menjadi pepatah seolah-olah engkau tidak pernah ada dan memang begitulah yang terjadi. Dan Nehemia, dia tahu itu. Anda tahu, Musa membicarakannya di beberapa tempat, tetapi dia mungkin mengutip dari Ulangan, di mana Musa memperingatkan bangsa Israel. Dan dia menempatkan berkat di satu sisi dan kutukan di sisi lain. Dan dia menjelaskannya dengan sangat rinci, Musa memperingatkan mereka. Jadi sangat jelas, setidaknya bagi Nehemia mengapa bangsa Israel berada dalam situasi ini sejak awal. Dan teman-teman, Anda tahu, saya pikir penting bagi kita untuk memahami, untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi kita sendiri. Mengapa kita seperti ini? Pemahaman yang jelas tentang situasi di gereja kita tersebar di luar negeri. Keanggotaan di peninsula Malaysia sangat kecil, bukan? Setidaknya dibandingkan dengan populasi yang kita miliki. Dan Nehemia, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya. Dan kita juga telah melanggar perintah Allah. Kita juga tidak mengikuti ketetapannya, dan hal-hal tidak terjadi begitu saja, dan alasan mengapa hanya ada sedikit pembaptisan. Termasuk di dalam gereja kami. Anda tahu, di gereja Dah dan Sah, kami tidak memiliki pembaptisan dalam 2 tahun terakhir.
Kita harus benar-benar melihat situasi kita sendiri, dan saya tidak keluar untuk menyalahkan gereja lain atau misi kita, tetapi kita memiliki masalah di gereja kita sendiri. Sangat penting untuk memastikan Anda memegang cermin untuk dirimu sendiri. Sebelum Anda pergi dan gunakan cermin itu dan putar dan arahkan ke orang lain. Dan inilah alasan mengapa kita harus berdoa. Inilah alasan mengapa kita harus berdoa. Dan bukan karena bentuknya sendiri yang akan mengubah apapun, tetapi doa yang akan mulai mengubah kita. Bukan hanya peninsula Malaysia, bahkan Dah dan Shah. Dan tentu saja kita mendirikan gereja, tetapi sejak itu, apa yang terjadi? Bagaimana gereja kita bertumbuh? Atau lebih tepatnya, mengapa mereka merana? Dan, Anda tahu, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas. Dan mungkin saja kita menjadi sombong atau, Anda tahu, kita tidak mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Dan seperti apa yang dikatakan pemazmur di Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Mazmur 139 ayat 24, lihatlah, apakah jalanku serong? Teman-teman, penting untuk kembali dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa semua ini terjadi? Selidiki hatiku, alih-alih melihat dan menunjuk semua orang lain, oh, mereka tidak datang untuk ini. Dan mereka tidak melakukan itu. Kita harus memeriksa diri sendiri, mengapa gereja seperti itu? Bukan karena orang lain, tapi karena saya. Dan Nehemia, dia tahu itu, Dan dia tidak berdoa dalam kelompok dan berkata, Tuhan, ampuni kami semua, dan Anda tahu, seolah-olah dia memiliki semacam kebanggaan, mengetahui bahwa itu bukan saya, melainkan semua orang lain yang hadir dalam perkumpulan doa, tidak. Dia berdoa-doa pengakuan secara pribadi, dirinya sendiri. Dia adalah masalahnya. Tetapi dia tidak berhenti di situ, Anda lihat. Karena kita melayani Tuhan yang penyayang. Mari kita lanjutkan, Nehemia 1 ayat 9. Nehemia 1 ayat 9, tetapi, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Meskipun kita sudah melanggar perintah Tuhan, jika kita kembali, jika kita bertobat dan kita melakukan yang Tuhan ingin kita lakukan, Tuhan, sejauh apapun dia mencerai-beraikan kita, dia akan mengumpulkan kita kembali. Dia akan membawa kita masuk. Seperti yang Tuhan inginkan untuk mengumpulkan menjadi satu, semua yang ada di bawah langit hari ini dan membawa kita ke surga. Tuhan akan melakukan itu. Jika kita kembali dan mencari Dia dan dikatakan di sana dan menaati perintahnya. Jika kita bertobat, Tuhan akan mengampuni. Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan bersedia untuk kembali kepada kita, jika kita kembali padanya. Anda tahu, Tuhan masih mau mengumpulkan kita bersama di sini di Malaysia, Dia ingin mendirikan namanya di sini. Dia ingin menyelesaikan pekerjaannya di sini. Dan ini bukan tentang mayoritas agama yang berbeda di sini. Umat Tuhanlah yang mendekam. Kita telah terjebak dengan dunia, Anda lihat. Dan dengan melakukan itu, kita melanggar perintahnya. Tetapi Anda lihat di Nehemia pasal 1, pengenalan Nabi Tuhan yang perkasa ini, membantu kita untuk memahami bahwa dia adalah orang yang suka berdoa. Sebelum Nehemia mengangkat tangannya untuk mulai membangun tembok Yerusalem, dia memiliki beban yang Tuhan taruh di hatinya, dan dia mulai berdoa. Dia mulai berdoa, beban untuk mencari Tuhan, untuk memperbaiki hidupnya secara spiritual terlebih dahulu. Dia memastikan bahwa jalan antara dia dan Tuhan dibuat jelas. Dia mendapat pemahaman yang jelas, ya, dari bangsa Yahudi, tetapi bahkan dari hidupnya sendiri dan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Jadi dia mulai berdoa-doa pengakuan. Dan Anda tahu apa? Tuhan mulai bekerja. Bukan Nehemia. Itu Tuhan. Mari kita lanjutkan, tentunya. Nehemia pasal 2 sekarang, mulai dari ayat 1. Nehemia 2 ayat 1, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur. Aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Nehemia 2 ayat 2, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati, lalu aku menjadi sangat takut. Nehemia 2 ayat 3, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram? Kalau kota, tempat pekuburan nenek moyangku,
telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Nehemia 2 ayat 4, lalu kata raja kepadaku, jadi, apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Tunggu sebentar, bukannya doa itu dimaksudkan untuk membuat seseorang lebih bahagia, bukan? Bukankah orang Kristen seharusnya menjadi orang yang paling bersukacita di seluruh dunia, bukan? Mereka berjalan bersama Tuhan. Mengapa Nehemia sedih? Dia punya beban. Dan sampai sejauh orang fasik, orang non-Kristen, orang kafir yang tidak percaya pada Tuhan melihat dia dan mengatakan, oh, Anda tidak sakit. Ini tentu saja sakit hati. Anda bersedih karena sesuatu. Nehemia, ada apa? Bukan. Jadi bukankah kita dimaksudkan untuk memakai senyum di wajah kita setiap hari, kemanapun kita pergi? Jelas ketika kita melihat di sini di Nehemia pasal 2, bukan itu masalahnya. Nehemia sangat terbebani dengan beban yang Tuhan berikan kepadanya yaitu umatnya. Dan raja memperhatikannya. Lihat ini. Nehemia memberitahu raja, alasan mengapa dia sedih. Dan Anda lihat bagaimana raja menjawab dalam ayat 4, mari kita kembali ke sana sehingga Anda dapat melihatnya. Lalu bagaimana tanggapan raja? Anda tahu, kotaku rusak, Anda tahu gerbangnya dilalap api, temboknya, semuanya buruk di kampung halaman saya. Dan apa yang raja katakan? Apa yang kamu inginkan? Nehemia, apa yang kamu inginkan? Apa permintaanmu? Tunggu sebentar, Nehemia bahkan tidak meminta apapun. Dia tidak berkata, kalau saja aku punya ini, atau kalau saja aku punya itu, tidak. Raja memandangnya dan berkata, baik, Nehemia, aku mendengarmu. Apa yang kamu inginkan? Dan dia baru saja memberitahu raja, alasan mengapa dia sedih. Bukankah itu luar biasa? Inilah kekuatan doa yang luar biasa. Anda lihat di pasal 1, Nehemia mulai berdoa dan dia mengakui dosa-dosanya, dan meminta kepada Tuhan, untuk menyembuhkannya, dan kembali kepada mereka, dan memalingkan muka mereka dan memandang dia. Tapi Nehemia, tidak meminta apapun. Dia hanya sedih melihat kondisi rakyatnya. Tapi saya beritahu Anda, Tuhan mulai bekerja di hati bukan hanya pada Nehemia, tetapi sekarang Raja Artasasta. Dan Anda tahu apa? Nehemia sudah siap. Anda tahu mengapa? Karena dia sudah berdoa. Dia tahu apa yang dia inginkan. Tetapi sebelum dia mengatakannya, lihat apa yang tertulis di akhir ayat itu. Nehemia 2 ayat 4, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Di sana, berdiri di sana di hadapan raja, ketika raja melihat Nehemia dan berkata, apa yang kamu inginkan? Dia tidak hanya mengatakannya, dia berhenti sebentar, dia mulai berdoa di dalam hatinya, Tuhan, apakah ini yang engkau tuntun? Tuhan, bantu saya untuk memastikan bahwa saya meminta hal yang benar. Tuhan, bahkan berdiri di sana, dia mulai berdoa. Dan Tuhan terus bekerja. Ayat 5. Nehemia 2 ayat 5, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini. Utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Inilah yang ada di hati Nehemia. Teman-teman, Nehemia bisa saja meminta kehidupan yang lebih nyaman dan raja mungkin akan mengabulkannya. Dia mungkin bisa meminta kereta atau kuda yang lebih baik, atau kehidupan yang lebih baik, lebih banyak kekayaan, lebih banyak emas, pakaian yang lebih baik. Tetapi bukan itu yang dia minta. Anda lihat, dia bisa saja meminta semua hal ini dan raja akan dengan mudah mengabulkannya karena itu sangat mudah. Dia berbicara kepada raja dari dunia yang dikenal saat itu, seorang raja yang bisa memberikan apapun yang dia inginkan untuk keuntungan pribadinya sendiri. Tetapi hati Nehemia bahkan tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia berpikir untuk Tuhan, dia berpikir untuk bangsanya. Jadi dia bertanya, atau dia mulai bertanya secara berbeda. Anda tahu, Mazmur pasal 37 ayat 4, jika Anda ingin menuliskan ini, Alkitab mengatakan di sana, bahwa jika Anda menyenangkan diri Anda sendiri di dalam Tuhan, Dia akan memberi Anda keinginan hati Anda. Dan itu benar, tetapi alasan mengapa begitu banyak dari kita tidak mendapatkan keinginan hati kita adalah karena hati kita tidak seperti Kristus. Kita tidak menyenangkan diri kita sendiri di dalam Tuhan. Kita tidak memiliki pikiran Kristus dan kita tidak bersukacita di dalam Dia. Kita tidak meminta hal-hal yang akan untuk kebaikannya, tetapi kita meminta hal-hal yang terkadang lebih sering menyakiti kita. Karena kita tidak menghabiskan waktu bersamanya. Kita tidak mengakui dosa kita. Maka ketika kita meminta, dosa telah mencondongkan cara kita berpikir kita, dan apa yang kita inginkan. Dan kita meminta hal-hal egois.
Anda tahu, permintaan Nehemia dan hatinya sejalan dengan hati Tuhan. Karena dia telah berdoa, karena dia telah mencari Tuhan, dan doa mengubah hati Nehemia, itu tidak merubah hati Tuhan. Anda tahu, terlalu sering sebagai anak-anak, kita suka pergi ke orang tua kita dan ketika kita tumbuh dewasa, dan kita hanya mencoba dan kita hanya terus meminta, dan kita meminta, hanya meminta saja kepada ayahmu, jika dia dapat meminjamkan mobil. Yang terburuk dia katakan adalah tidak, kan? Tapi kemudian ketika dia berkata tidak, kita terus meminta. Dan kita masuk ke dalam kebiasaan bahwa kita berpikir bahwa Tuhan juga seperti itu, tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Anda lihat, ketika berbicara mengenai doa, ini bukan hanya tentang, Tuhan, Anda tahu, saya datang kepadamu. Saya berdoa selama 3 jam agar engkau memberkati saya, Anda tahu, untuk ujian saya atau untuk pekerjaan saya atau untuk bisnis ini, tetapi engkau tidak membantu. Tidak menyadari bahwa 3 jam Tuhan sedang mencoba untuk mengubah hati kita, bukan hatinya. Anda tahu, kadang saya ditanya, salahkah berdoa dengan cara ini atau dengan cara itu, meminta ini atau meminta itu? Dan saya pikir, Anda tahu teman-teman, daripada bertanya kepada pendeta, jika Anda pergi dan menghabiskan waktu bersama Tuhan dan Anda mulai berdoa, Anda akan tahu apakah itu benar atau tidak. Anda akan tahu apakah Anda harus berdoa untuk hal-hal seperti itu. Tetapi Nehemia, dia ada di hadapan raja. Dan raja bertanya padanya, apa yang kamu inginkan? Dan dia mulai berdoa, dan tanggapan pertama yang Anda dapatkan di ayat 5 adalah, dia sendiri ingin kembali ke Yehuda untuk membantu, tetapi dia tidak berhenti di situ. Ayat 6. Nehemia 2 ayat 6, lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, Anda lihat itu. Nehemia 2 ayat 7, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Nehemia 2 ayat 8, pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Nehemia 2 ayat 9, maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Nehemia, dia menjadi lebih berani untuk mulai bertanya, bahkan lebih. Mengapa? Karena dia tahu nomor 1, dia membutuhkannya untuk membangun rumah Tuhan. Tetapi nomor 2, dia melihat tangan Tuhan bekerja. Maka dia melihat pemeliharaan Tuhan membuka pintu, bukan untuk memberkati dia, tetapi untuk memberkati pekerjaannya, untuk memberkati umat Tuhan, untuk memberkati yang Tuhan telah memanggilnya. Dan jadi dia menjadi lebih berani. Anda tahu teman-teman, mudah untuk menjadi berani untuk meminta pekerjaan Tuhan. Oh, untuk meminta diri sendiri, tidak pernah, saya tidak akan meminta uang dari Anda. Saya akan pergi ke orang tua saya akan pergi ke saudaraku, saya akan pergi ke adikku, kan? Kita akan pergi ke keluarga kita. Tetapi ketika datang untuk meminta pekerjaan Tuhan, disitulah bedanya. Tetapi terlalu banyak dari kita begitu terlibat dalam meminta berkat bagi diri kita sendiri. Dan kita ingin Tuhan memberkati saya. Dan Anda tahu, jika Anda menempatkan diri Anda pada posisi Nehemia, dan kita memiliki pola pikir kita sendiri, kita akan meminta semua kayu ini. Supaya saya bisa membangun sendiri rumah besar saya dulu, dan kemudian saya akan pergi dan bekerja untuk orang lain atau untuk pekerjaan Tuhan. Terlalu sering kita seperti itu. Kita telah meminta Tuhan untuk memberkati saya, barulah yang limpah yang akan saya berikan kepada Tuhan. Tetapi Nehemia dia menjadi berani. Dia percaya diri. Dia bersedia meminta hal-hal besar. Surat untuk semua kayu yang dibutuhkan, sumber daya yang tidak terbatas, sehingga dia dapat kembali dan tidak membangun dirinya sendiri sebuah rumah besar. Tetapi rumah Tuhan, dan rumah-rumah rakyat, dan tembok-tembok, dan jalan-jalan. Anda tahu, terkadang kita terlalu pemalu. Atau terkadang kita terlalu sibuk dengan hal lain, tapi Nehemia, dia menjadi berani. Dan terlebih lagi, karena dia dapat melihat bahwa Tuhan sedang bekerja untuknya. Anda tahu, Nehemia adalah seorang yang tanggap. Dia siap pada saat itu juga. Dia melihat gerak pemeliharaan Tuhan, dan dia berani bertanya. Dia berani bertanya, kenapa? Karena dia telah berdoa, dan ketika Tuhan membukakan pintu,
dan karena Tuhanlah yang membimbing, dia bisa melihat tangan Tuhan dalam semua itu. Teman-teman, bagaimana dengan Anda dan Tuhanmu hari ini? Apakah Anda sudah berdoa? Sudahkah Anda menjadi orang Kristen pendoa minggu lalu? Sudahkah Anda berdoa untuk pekerjaan Tuhan? Sudahkah Anda menangis dan meratap dan berpuasa kepada Tuhan? Dan apakah Anda telah melangkah keluar dengan iman, melihat Tuhan membuka pintu pemeliharaannya di hadapan Anda? Terlalu sering kita berdoa untuk diri kita sendiri. Seperti yang saya sebutkan tadi malam juga, kita berdoa untuk keluarga kita, hidup kita, studi kita, karir kita. Kita banyak berdoa untuk itu, sehingga kita lupa berdoa agar ada satu dunia yang menjadi satu, dosa yang harus dijauhi, bahwa Yesus akan segera datang. Anda tahu, jika Nehemia mungkin masih hidup hari ini, dia pasti sudah berdoa untuk gereja. Dia pasti berdoa untuk para pekerja Alkitab. Dia akan berdoa untuk pekerjaan kesehatan. Dia pasti sudah berdoa untuk konferensi AOY. Dia pasti sudah berdoa untuk program SALT. Dia pasti sudah berdoa untuk pelayanan kampus. Dia pasti sudah berdoa untuk pendeta. Tuhan memberkati kalian semua yang mendoakan saya. Anda harus berdoa untuk pendeta Anda, amin. Kami juga manusia, tapi tahukah Anda, ketika Anda mulai berdoa untuk pekerjaan Tuhan, Anda tahu apa yang terjadi? Itu mulai mengubah hati Anda. Itu mulai mengubah pandangan Anda. Dan Anda mulai melihat keajaiban. Anda mulai melihat bagaimana Tuhan membimbing. Apakah Anda melihat itu? Karena Anda tahu, ketika Anda berdoa untuk diri sendiri dan meminta promosi, orang-orang mendapatkan promosi setiap hari. Apakah Anda melihat itu? Tapi dunia, mereka tidak berdoa untuk permintaan doa semacam ini untuk mendapatkan uang, untuk memulai pekerjaan baru. Anda tidak melihat orang berdoa untuk ini. Anda tahu apa yang saya maksud? Tetapi ketika kita mulai berdoa untuk kebutuhan kita sendiri dan milik kita, dan keinginan kita, itulah yang juga diinginkan oleh orang-orang duniawi. Jadi itu bukan keajaiban bagi banyak orang karena itu terjadi pada semua orang. Tetapi pekerjaan Tuhan sangat bertentangan dengan itu. Itu sangat berbeda. Itu membutuhkan tipe khusus orang Kristen untuk berdoa untuk hal-hal semacam ini. Karena banyak orang Kristen, kita pergi ke gereja, tetapi kita masih berdoa untuk hal-hal pribadi kita. Saatnya mengubah pola pikir itu. Ketika Anda datang ke hadirat Tuhan, itulah yang Tuhan mulai lakukan. Dan disitulah Anda mulai melihat keajaiban teman-teman. Tetapi Nehemia, dia belum selesai. Ayat 10. Dia kembali ke Yerusalem, dan apa yang terjadi? Nehemia 2 ayat 10, ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu. Mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Anda tahu teman-teman, setiap kali Anda mencoba melakukan pekerjaan Tuhan, iblis selalu berdiri di samping, siap untuk melawannya. Dia tahu bahwa itu akan membutuhkan usaha. Ya, Tuhan akan bekerja untuk Anda, tetapi itu membutuhkan iman untuk percaya dan bergerak maju. Dan iblis selalu mengirim orang atau situasi untuk menolak pekerjaan Tuhan. Dan ya, Anda harus berhati-hati untuk memastikan bahwa Anda berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Anda tidak ingin menghadapi perlawanan yang bukan dari Tuhan, atau bukan dari Tuhan. Anda tidak ingin menghadapi perlawanan yang dari perbuatanmu sendiri. Anda mengatakan sesuatu yang salah, dan orang-orang bangkit melawannya, bukan? Anda ingin memastikan bahwa Anda berada dalam kehendak Tuhan. Dan bahkan ketika perlawanan datang, Anda tahu bahwa Tuhan sedang membimbing. Anda dapat memiliki kepercayaan diri untuk maju. Maka iblis selalu melemparkan orang-orang kepada Anda dan situasi-situasi pada Anda untuk mencoba mengecilkan hati Anda. Dan inilah mengapa sangat penting untuk memastikan bahwa fondasi Anda kuat teman-teman. Bahwa Anda tahu siapa yang Anda percayai. Dan alasan mengapa Anda melakukan semua ini. Dan jika tidak ada perlawanan, mungkin saja Anda tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Pemikiran yang menarik, bukan? Tapi Anda tahu, Nehemia kembali ke Yehuda. Setelah berminggu-minggu dan berbulan-bulan bepergian dan menyiapkan semua hal di tempat yang tepat. Dia kembali ke sana dan dia tidak bersantai dan berkata, "Oh, sekarang waktunya makan makanan favorit saya yang telah saya lewatkan selama bertahun-tahun." Tidak, sepanjang malam, dia pergi dan mengamati tempat itu. Dan dia melihat di mana semuanya rusak dan apa yang perlu diperbaiki. Dan kondisi kota dan kampung dan tempatnya. Dan kemudian, Nehemia 2 ayat 17. Nehemia 2 ayat 17, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar.
Mari, kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Nehemia 2 ayat 18, ketika kuberitahukan kepada mereka, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka. Kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Anda tahu, Nehemia, dia berkata, lihat, kamu melihat kesusahan, kamu melihat masalah. Dia berbicara dengan orang-orang yang telah tinggal di sana. Kamu melihat masalahnya, mari kita bangkit dan membangun. Tetapi mereka tahu bahwa mereka harus melakukan pekerjaan. Tetapi Anda tahu, apa yang meyakinkan orang, apa yang pada akhirnya memotivasi orang untuk pergi, ya, dalam ayat 18. Bahwa kita akan bangkit dan membangun, Anda tahu apa yang ada di ayat 18. Ini adalah kunci yang dikatakan di sini, izinkan saya menunjukkan teksnya lagi. Lihat di sana dalam ayat 18. Nehemia 2 ayat 18, kuberitahukan kepada mereka, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Apa yang Nehemia lakukan? Ya, dia mengatakan kepada mereka bahwa kita harus bangkit dan membangun. Tetapi apa yang meyakinkan mereka, yang membawa mereka bersama dan menyatukan mereka untuk pekerjaan besar ini? Dia bagikan dengan mereka, bagaimana Tuhan telah memimpin mereka. Dia berbagi dengan mereka pemikiran tentang bagaimana Tuhan telah memberkati mereka. Dia berbagi dengan mereka bagaimana Tuhan telah menyentuh hati raja dan situasi yang dia alami. Dan dia melihat dan menunjukkan kepada mereka, lihat semua kayu, lihat surat yang saya dapat, lihat bagaimana Tuhan membuat kita makmur sampai titik ini. Dia memberikan kesaksian tentang bagaimana Tuhan telah memimpin dan membimbing mereka. Anda tahu teman-teman, meskipun dia mengamati tanah dan kota, dan ada begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dia tidak melihat hanya saat itu. Dia melihat ke masa lalu dan menunjukkan kepada mereka bagaimana Tuhan telah membimbing setiap langkahnya. Anda tahu teman-teman, sangat penting untuk memastikan bahwa Anda melihat dengan sangat jelas bagaimana Tuhan membimbing. Anda tahu, kadang-kadang kita ingin melakukan hal yang berbeda bahkan untuk gereja, karena saya merasa terkesan. Tetapi kita harus berhati-hati agar kita tidak langsung terjun ke dalamnya, hanya karena saya memiliki beban untuk itu. Mungkin itu keinginan pribadi saya sendiri. Itu mungkin hanya apa yang saya inginkan dan bukan itu yang Tuhan inginkan. Tetapi Nehemia memiliki keyakinan seperti itu karena apa yang terjadi di bagian awal pasal 2, bagaimana raja, hatinya tersentuh. Dan bagaimana raja membuka pintu baginya untuk kembali, dan bagaimana raja bahkan mengizinkannya memiliki sumber daya kayu yang tidak terbatas. Bagaimana raja menulis surat-suratnya. Dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan telah membimbing dan menyertainya. Disinilah teman-teman terkasih, kesaksian pribadi menjadi begitu penting. Pengalaman pribadi dengan Tuhan menjadi begitu penting. Anda tahu, sekarang sudah sekitar 7 tahun sejak saya kembali ke Malaysia. Dan, maaf, Anda tahu, jemaat dah dan sah, Anda mendengar ini terus-menerus, tetapi Anda tahu, ketika saya pertama kali memutuskan untuk kembali. Istri saya khawatir. Anda tahu, mengapa? Itu karena saudara laki-laki saya yang menelepon saya untuk kembali. Dia berkata, Ben, kembalilah, kembalilah. Kami membutuhkan bantuanmu dengan program SALT. Anda tahu, jika mereka memanggil saya, hei, kembalilah untuk menggembalakan gereja kita. Saya tidak akan pernah kembali. Anda tahu, saya memiliki posisi penggembalaan yang baik di Taiwan. Itu adalah gereja internasional terbesar di sana, di Taipei. Dan kami memiliki kehidupan yang indah di sana. Anda tahu, kami memiliki kehidupan pernikahan yang indah. Anda tahu, tinggal di kota itu sangat berbeda dengan tinggal di sini di Malaysia, orang-orangnya sopan, aman, nyaman, dan bersih. Itu berbeda dengan apa yang kamu alami di sini. Tapi Anda tahu, saudaraku meneleponku kembali dan berkata, kami butuh bantuan dengan program SALT. Saya ingin kamu menjalankan program dan menjadi guru. Dan saya suka mengajar, saya tidak terlalu suka berkhotbah dan... Anda tahu, dibutuhkan sesuatu untuk membiasakan diri. Anda tahu, semua orang yang duduk di depan kamera di sini. Mereka selalu berkomentar betapa stresnya dan Anda tahu. Tetapi setelah 10 bulan berkhotbah akhirnya agak terbiasa. Tapi saya suka mengajar lebih sering daripada tidak. Dan istri saya khawatir karena Anda tahu, saya dan saudara laki-laki saya seperti dua naga. Dua singa di gunung yang sama, Anda tahu, dan kami berselisih dan kami masih butuh 7 tahun untuk memahami bagaimana bekerja sama. Tapi saya memuji Tuhan. Anda tahu, dalam buku harian doa saya. Salah satu permintaan doa saya adalah selalu supaya saya bisa bekerja dengan baik dengan saudara laki-laki saya. Dan, saya pikir tahun lalu untuk pertama kalinya setelah 7 tahun mendoakan itu, saya dapat dengan percaya diri mencentang itu dari buku harian doa saya. Bukannya saya tidak perlu berdoa itu lagi.
karena kami berdua masih agak lekas marah dalam beberapa hal. Tapi, Anda tahu, istriku berkata, apa kau yakin? Dan kemudian saya memberitahu ibu saya dan dia berkata, apakah kau yakin? Dan saudariku berkata, apakah kamu yakin, kamu ingin kembali dan bekerja dengan David? Dan, saya tidak tahu, saya hanya berpikir sudah waktunya untuk kembali. Dan Anda tahu, ketika kami kembali dan kami mulai bekerja di gereja, saya mulai melihat bagaimana Tuhan bergerak dan bagaimana Tuhan memberkati. Anda tahu, saya kembali untuk membantu program SALT pada tahun 2014. Kami menjalankan sesi SALT pertama kami, dan kami tidak memiliki siswa. Dan mudah untuk mengatakan, ya Tuhan, apakah engkau melakukan kesalahan? Tapi dia tidak melakukannya, dan Anda mulai melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui situasi dalam hidup Anda. Dan bagaimana hal-hal bahkan di gereja mulai berubah. Anda tahu, ketika saya pertama kali kembali ke Dach, itu adalah gereja kecil. Dan gereja saat itu, tidak menghasilkan apa-apa, dan puji Tuhan, pada tahun pertama itu, akhirnya kami, berhasil atau berjalan. Kami juga melihat bahwa, Anda tahu, Tuhan, Dia telah menopang kami dengan pekerja-pekerja Alkitab. Saya juga melihat bahwa, Anda tahu, setiap kali kami harus khawatir tentang dukungan dari para pekerja Alkitab, Tuhan berkati. Dan Dia menyediakan dana melalui berbagai cara dan berbagai sarana. Dan sampai saat ini, 10 bulan terakhir ini, kami memiliki 15 pekerja Alkitab. Dan saya tidak tahu bagaimana Tuhan mendukungnya, dan saya tidak mendengar semua detail rumit di mana bendahara kami yang melacak semua dana. Tetapi entah bagaimana Tuhan telah memberkati. Dan itu seperti, Tuhan, Engkau tidak memanggil saya kembali di sini hanya untuk menjalankan program SALT. Tetapi untuk pekerjaan gereja, untuk pekerja Alkitab juga. Dan Tuhan, Dia lebih dari melipat gandakan kehadiran rutin di gereja dalam 3 tahun pertama saat saya kembali ke sana, dan sampai-sampai kami mendirikan gereja. Dan, Anda tahu, kadang-kadang sangat mudah, ketika Anda melewati situasi yang penuh tekanan ini dan situasi sulit ini, sangat mudah untuk dibutakan oleh apa yang Tuhan berkati di waktu yang berlalu. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan telah memberkati gereja kami sampai-sampai kami dapat mendirikan gereja sah. Dan bahwa Tuhan memanggil kita karena suatu alasan, bukan hanya saya, tetapi kita semua yang berperan. Anda tahu, kelompok pemuda itu tumbuh dan berkembang. Tuhan berkati. Dan terkadang sangat mudah untuk meragukan pemeliharaan Tuhan, ketika masalah datang. Ya, kita harus melakukan perubahan. Ya, kita harus kembali dan berdoa, tetapi Tuhan telah bersama kita. Dan saya tahu bahwa Dia akan bersama kita di masa depan karena Dia telah membawa kita sejauh ini, bukan hanya untuk membiarkan kita dan meninggalkan kita. Tetapi kita harus bangkit dan membangun. Dan inilah mengapa sangat penting teman-teman, untuk memiliki kesaksian pribadi. Bukan hanya kesaksian pribadi tentang bagaimana Tuhan telah memberkati kita secara pribadi, dalam hidup kita. Saya puji Tuhan, karena membantu saya dengan presentasi saya dan untuk kenaikan gaji, atau memberi saya peran yang berbeda di perusahaan. Dan sekarang, Anda tahu, semua hal yang berbeda ini. Dan kita memikirkan hal-hal itu secara pribadi, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Tuhan. Dan itu pun masih mudah untuk meragukan Tuhan, apakah saya di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, meskipun Engkau telah memberkati saya. Tetapi apakah Tuhan menggunakan Anda di tempat kerja Anda? Apakah Dia menggunakan Anda dalam studi Anda? Dapatkah Anda melihat dengan tangan Tuhan yang jelas, bahwa Tuhan membawa Anda ke sini ke Malaysia, meskipun Anda adalah seorang pelajar? Tetapi ada seseorang di sana untuk Anda saksikan. Dan kecuali Anda melihat pemeliharaan dan tangan Tuhan yang membimbing, adalah sangat mudah untuk berpaling. Anda tahu, saya pergi ke Taiwan karena saya sangat putus asa mencari pekerjaan. Saya menganggur selama 9 bulan. Dan saya hanya berdoa, Tuhan, berikan aku sesuatu. Dan Tuhan menuntun saya menjadi pendeta sekolah menengah, yang merupakan tahun yang sangat penuh tekanan sepanjang hidup saya. Karena mengajar siswa sekolah menengah bukanlah panggilan saya. 72 siswa setiap hari. Yang tahu bahwa Alkitab bukan mata pelajaran yang paling penting. Jadi mereka tidak menganggapnya serius, dan mereka hanya akan tidur tepat di depan Anda. Saya stres, tetapi satu orang dibaptis karena itu. Dan Tuhan menunjukkan kepada saya, Ben, Anda berada di tempat yang tepat. Meskipun situasinya membuatmu sangat stres, aku membawamu ke tempat ini, engkau berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Dan teman-teman, kecuali Anda melihat tangan penuntun Tuhan untuk pekerjaannya, bukan hanya untuk Anda. Anda mungkin tidak akan pernah tahu. Keputusan yang kita buat terlalu sering adalah keputusan finansial. Saya perlu pindah kembali ke kampung halaman saya karena Anda tahu, orang tua saya ada di sana dan saya tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk akomodasi. Kita membuat keputusan tentang karir hanya berdasarkan itu, tidak memikirkan apa. Pekerjaan Tuhan.
Anda tahu, saya sudah punya kesempatan untuk pindah ke luar negeri atau pulang ke rumah. Orang tua saya ada di Australia dan mereka meminta saya untuk kembali dan Anda tahu, itu menggoda. Dolar lebih kuat. Ada berbagai godaan, Anda lihat ketika Anda melihatnya. Tetapi ketika saya melihat pekerjaan Tuhan, saya melihat tim yang bagus yang Tuhan telah berkati saya, di Dewan Gereja kami, para pekerja-pekerja Alkitab. Kepemimpinan misi yang luar biasa yang kami miliki. Ketika saya melihat semua hal yang telah diberkati Tuhan ini, saya akan menjadi bodoh untuk pergi. Anda lihat, keputusan yang saya buat, terkadang orang tidak mengerti, mereka coba membujuk, "Oh Ben, gaji Singapura lebih besar. Hong Kong membayar lebih, kembalilah ke Taiwan, membayar lebih. Australia membayar lebih." Tetapi mereka tidak memiliki tim yang saya miliki. Mereka tidak memiliki berkat Dewan Gereja yang luar biasa seperti yang saya miliki. Mereka tidak memiliki berkat untuk mampu bekerja dengan baik dengan kepemimpinan misi dan untuk bekerja sama. Anda lihat teman-teman, ini bukan selalu tentang keuangan. Ini tidak selalu tentang karir Anda. Jika Anda mengambil kesempatan dan melihatnya secara berbeda dan cobalah mengubah bagaimana Anda memandang hidup Anda. Bukan tentang saya, tetapi tentang pekerjaan Tuhan. Lebih mudah membuat keputusan itu. Hal rohani, bukan finansial. Tapi hal rohani. Dan ketika Anda belajar untuk mendahulukan Tuhan, Anda dapat melihat begitu banyak berkat sehingga Anda sampai pada titik di mana Anda tahu bahwa Anda berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Dan ketika Nehemia, dia menceritakan berkat dari bagaimana Tuhan telah bekerja. "Oh, teman-teman, saya berdoa dan saya mengakui dosa-dosa kami. Dan saat aku menangis, dan Raja melihat bahwa aku sedih. Tebak apa? Dia memberkati saya dengan semua ini. Dan kita harus bangkit dan membangun. Lihat, kita memiliki semua sumber daya, tetapi sekarang kita membutuhkan tenaga kerja." Dan ketika dia mulai berbagi, orang-orang yang berdiri di sana dan berkata, "Kami siap untuk bangkit dan membangun," dalam ayat 18. Di akhir, katanya, dan mereka berkata, "Kami siap untuk membangun." Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Nehemia bukanlah orang yang menguatkan mereka sekarang. Kesaksian yang dia berikan begitu kuat, mereka melihat tangan Tuhan yang nyata. Dan itu memberi mereka keberanian untuk bersatu dan bekerja sama dengan Nehemia. Jadi kita diberitahu, Nehemia pasal 2 ayat 19-20. Nehemia 2 ayat 19, ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan Geshem, orang Arab, mendengar itu. Mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, "Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja?" Nehemia 2 ayat 20, aku menjawab mereka, kataku, "Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem?" Teman-teman, apakah Anda melihat tangan Tuhan yang nyata dalam hidup Anda hari ini? Apakah Anda sudah mencari indikasi dari pemeliharaannya, bimbingan rohnya, tidak hanya secara pribadi dalam karir Anda? Yang sebenarnya Anda bisa saja, Anda tahu, Anda arahkan pistol dan menembak ke suatu tempat, dan Anda akan mengenai beberapa tempat, dan Anda berkata, "Baik, kesanalah aku harus pergi." Tetapi tahukah Anda bahwa Tuhan, Dia membawa Anda ke sini, saat ini, di tempat ini karena sebuah alasan, dan bukan hanya untuk Anda, tetapi untuk keselamatan orang lain? Apakah Anda melihat tangan Tuhan yang nyata dalam semua itu? Bahkan di hadapan semua orang yang membencinya, yang bangkit melawannya, Sanbalat, yang paling terkenal dari mereka semua. Namun Nehemia bisa mengatakan apa? Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Bagaimana Nehemia bisa begitu percaya diri dan yakin? Karena dia melihat tangan Tuhan yang nyata hanya beberapa minggu dan bulan sebelumnya. Mengapa? Karena dia telah berdoa. Anda tahu teman-teman, sudah waktunya kita berpaling menjauh dari doa kita yang hanya dari alasan egois kita. Bukan karena Tuhan tidak peduli. Bukan karena saya tidak peduli. Tetapi jika kita datang untuk belajar berdoa untuk pekerjaan Tuhan, itu akan membantu kita untuk bertahan. Apakah Anda tahu itu? Ini akan membantu Anda untuk melihat bahwa Anda berada di tempat yang tepat, di mana Tuhan menginginkan Anda berada. Dan tidak peduli apa, itu akan membantu Anda untuk bertahan. Ini akan memberi Anda tujuan mengapa Anda berada di sana. Dan kecuali Anda melihat itu, Anda akan selalu berlari,
Anda akan selalu mencari kehidupan yang lebih baik, untuk tempat yang lebih baik. Untuk pekerjaan yang lebih baik, untuk kualifikasi yang lebih baik, untuk keluarga yang lebih baik, atau istri yang lebih baik. Kecuali Anda melihat bagaimana Tuhan membimbing Anda dalam semua ini, Anda tidak akan pernah puas dengan hidup Anda. Teman-teman, apakah Anda tahu mengapa Anda, di mana Anda hari ini? Apakah Tuhan sudah menjelaskannya kepada Anda? Apakah Tuhan yang membimbing Anda? Anda tahu, sebagian dari Anda, mungkin Anda akan segera lulus, dan pindah dari universitas ke dunia kerja. Apa yang memandu keputusan yang Anda buat? Apakah Anda membuatnya berdasarkan nilai rohani, atau semata-mata berdasarkan finansial saja? Jika Anda melakukannya semata-mata pada finansial, teman-teman, Anda membuat kesalahan besar. Dan saya meminta Anda pagi ini, bahwa Anda harus mulai dari awal kembali, dan Anda harus meminta Tuhan untuk membimbing Anda. Dengan cara yang belum pernah Anda doakan sebelumnya. Untuk membuka mata Anda, untuk melihat kemana Dia memanggil Anda. Karena semua orang memiliki tempat dalam pekerjaannya. Tuhan memanggil semua orang. Di mana Anda berada hari ini, dan Anda mungkin berkata, "Ya Tuhan, saya di sini sekarang, saya tahu karena saya telah membuat kesalahan besar." Tidak teman-teman, Tuhan bisa mengubah kesalahan itu menjadi berkat. Bukannya Dia ingin Anda berada di sana sejak awal, tetapi dimanapun Anda berada. Jika Anda mengizinkan Tuhan yang akan membimbing Anda akan melihat bahwa Anda bisa menjadi berkat. Dan ketika Anda kembali kepadanya, Dia akan kembali kepada Anda dan memakmurkan Anda, untuk pekerjaannya, bukan untuk pribadi. Teman-teman, saatnya kita mulai berdoa. Anda tahu, judulnya adalah apa? Bangkit dan membangun, tapi bahkan sebelum kita bisa melakukannya. Kita harus berlutut dan berkata, "Tuhan, ampuni saya." Dan kemudian, "Tuhan, tolong bimbing hidupku." Saya harap itu adalah permohonan dan doa Anda yang sungguh-sungguh. Karena Anda tahu, dengan pandemi ini, itu melemparkan kita semua ke dalam kekusutan, gereja tidak dibuka, Anda tahu, orang tidak bisa berkumpul bersama. Ini sulit, tapi saya percaya bahwa ketika kita berdoa, Tuhan akan menunjukkan kepada kita dengan sangat jelas tanggung jawab kita, apa yang telah Dia rencanakan untuk kita masing-masing. Tapi kita harus menjadi orang yang berusaha, untuk mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ya Tuhan, Engkau sangat ingin memberkati umat-Mu. Engkau ingin memberkati kami agar kami dapat menjadi berkat. Engkau ingin memberkati kami, sehingga kami dapat menyelesaikan pekerjaan-Mu di bumi ini. Tuhan, tolong kami untuk mengubah fokus kami, bahkan dalam doa kami. Bantu kami untuk berdoa agar kehendak-Mu terjadi di bumi, sama seperti di surga. Tolong kami ya Tuhan, untuk memiliki pemahaman yang benar bahkan di mana kami berdiri dengan-Mu, bahwa Engkau akan mengampuni kami. Bahwa Engkau akan membersihkan kami dari semua ketidakbenaran dan membantu kami Tuhan untuk bertobat dan kembali kepadamu. Bantu kami untuk berhenti hidup kehidupan yang egois ini, tetapi untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan-Mu. Jadi Tuhan, tolong, bimbing kami masing-masing. Saya tahu bahwa Engkau telah membawa kami semua untuk alasan tertentu ke tempat tertentu. Dan jika kami pernah menempatkan diri kami dalam situasi yang mengerikan karena perbuatan kami sendiri, ampuni kami dan bantu kami untuk melihat bagaimana Engkau ingin menjadikan kami berkat, bahkan di tempat itu sekarang, di mana kami berada. Tolong kami ya Tuhan, untuk melihat kehendak-Mu. Kiranya Engkau membimbing kami ya Tuhan, jangan tinggalkan kami. Tetapi bawa kami kembali kepadamu, sehingga kami dapat menyelesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum Engkau datang, ya Tuhan. Berkati kami untuk tujuan itu, oh Bapa, bantu kami membuat perubahan yang pasti dalam cara kami berdoa minggu depan ini. Terima kasih oh Tuhan, karena kami berdoa dalam nama Yesus, amin.